AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Bapak Ibu semua, kabar yang benar-benar sudah lama kita tunggu akhirnya datang juga. Hari ini kami bawakan langsung penjelasan resmi, lengkap dan terbaru tentang pencairan pesangon pensiunan dan kenaikan gaji ke-13 yang sudah mulai disalurkan. Ini bukan lagi sekadar wacana atau janji kosong, ini adalah realisasi nyata yang sudah bergerak di lapangan. Taspen sudah mengonfirmasi percepatan proses pencairan, dan dana akan segera masuk ke rekening penerima tanpa perlu menunggu terlalu lama, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini bertanya-tanya kapan pesangon saya cair, kapan gaji ke-13 yang naik itu masuk, hari ini jawabannya sudah jelas. Alias proses pencairan sudah dimulai. Bukan cuma itu, kabar baiknya pencairan ini mencakup dua hal sekaligus. Pertama, pesangon bagi para pensiunan PNS yang sudah lama menanti haknya. Kedua, gaji ke-13 yang tahun ini resmi mengalami kenaikan dan akan ditransfer bersamaan. Jadi jangan kaget kalau nanti saldo rekening Bapak Ibu bertambah lebih besar dari biasanya, karena memang ada dua komponen dana yang cair sekaligus. Taspen sudah bergerak cepat sejak pengumuman resminya, dan pihak Kementerian Keuangan pun telah memberikan lampu hijau agar penyaluran ini berjalan tanpa hambatan. Data penerima sudah divalidasi dan dipastikan tidak ada yang tertinggal. Kami hadirkan video ini supaya Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung mencari-cari informasi di berbagai tempat yang kadang simpang siur. Di sini kami sajikan update resminya langsung, supaya bisa jadi pegangan dan panduan yang bisa dipercaya. Proses percepatan Taspen ini dilakukan agar para pensiunan tidak lagi terbebani dengan ketidakpastian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Taspen memastikan bahwa semua hak akan dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Jadi, yang terpenting sekarang adalah memantau rekening masing-masing, karena mulai minggu ini dan dalam beberapa hari ke depan, transfer dana akan mulai masuk secara bertahap. Kalau selama ini Bapak Ibu khawatir atau bertanya-tanya, karena ada isu-isu yang beredar soal keterlambatan atau pencairan yang sulit, sekarang saatnya tenang. Dana pesangon dan gaji ke-13 sudah dalam proses penyaluran dan semua pihak terkait memastikan ini berjalan lebih cepat dari biasanya. Kami akan tunjukkan data, bukti, dan cara cek yang bisa Bapak Ibu lakukan sendiri dari rumah. Ini agar semuanya lebih jelas dan tidak ada yang tertinggal. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai, karena di sini semua informasinya lengkap dan akurat langsung dari sumber resmi. Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa pencairan sudah mulai bergerak, dan Taspen sudah memastikan semuanya berjalan lebih cepat, sekarang mari kita pahami dengan lebih santai dan jelas sebenarnya bagaimana proses ini berjalan. Dan ketika kita bilang bertahap, artinya tidak semuanya akan langsung masuk dalam satu hari. Ya, ada gelombang penyaluran sesuai dengan urutan dan kesiapan data masing-masing individu. Pemerintah memprioritaskan mereka yang datanya sudah lengkap dan tidak memiliki kendala administratif. Jadi kalau hari ini belum masuk, jangan langsung panik atau berpikir Anda tidak kebagian. Bisa jadi giliran Anda tinggal menunggu hitungan hari saja. Beberapa orang yang sudah menerima transfer melaporkan bahwa jumlah yang mereka terima sesuai dengan yang dijanjikan. Ada yang sudah pensiun sejak 2012, tapi baru kali ini benar-benar mendapatkan hak pesangon secara utuh. Bahkan beberapa di antara mereka mengaku sempat tidak percaya ketika melihat saldo rekening bertambah secara signifikan. Tapi setelah dicek dan dikonfirmasi, memang benar bahwa itu adalah dana pesangon resmi dari negara. Rasanya campur aduk lega, bahagia, dan tentu saja sangat bersyukur karena perjuangan mereka selama puluhan tahun akhirnya dihargai secara nyata. Buat Anda yang masih menunggu, penting untuk memahami bagaimana alur pencairan ini bekerja. Prosesnya dimulai dari verifikasi internal di instansi tempat Anda dulu bekerja, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data ke Kementerian Teknis. Biasanya Kementerian PAN, P dan BKN kemudian disinkronkan dengan Kementerian Keuangan. Setelah itu barulah proses transfer dilakukan melalui mekanisme perbankan yang sudah ditunjuk, yaitu langsung masuk ke rekening pensiunan yang terdaftar resmi di sistem. Banyak yang menanyakan juga, apakah perlu datang ke kantor BKN atau instansi lain untuk mengurus ini? Jawabannya adalah tidak. Semua proses bersifat otomatis, selama data Anda valid dan rekening Anda masih aktif. Tapi kalau Anda merasa ada kendala atau belum menerima kabar apapun, Anda bisa menghubungi unit kepegawaian di instansi tempat Anda dulu bekerja. Mereka biasanya menjadi titik awal klarifikasi.
Jika ada yang belum beres dalam data, ada pula pertanyaan tentang pensiunan non-PNS atau mereka yang pensiun dini. Apakah mereka juga dapat pesangon? Nah, ini yang perlu diluruskan. Yang dimaksud dengan pesangon dalam konteks ini adalah hak keuangan yang belum dibayarkan kepada PNS aktif maupun yang telah pensiun penuh, terutama mereka yang belum menerima pesangon secara total di masa sebelumnya. Jadi pada semua pensiunan akan otomatis menerima transfer ini. Yang menjadi prioritas adalah mereka yang sudah terdaftar dalam daftar penerima pesangon resmi berdasarkan keputusan pemerintah terbaru. Selama status Anda sudah dikonfirmasi, dana Anda pasti akan sampai. Tinggal menunggu giliran. Sabar dan tetap pantau informasi terbaru melalui kanal resmi. Perbedaan nominal. Jangan kaget jika angkanya tidak sama. Bagi Anda yang menerima pesangon, perlu dipahami bahwa nominal yang diterima bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada masa kerja Anda, jabatan terakhir, kebijakan internal perusahaan atau instansi. Maka jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Pastikan semua dokumen sudah siap, dan periksa terus informasi resmi dari pemerintah, agar tidak ketinggalan jadwal pencairan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pesangon ini akan diberikan dalam bentuk tunai atau dicicil dalam beberapa tahap? Nah, ini juga yang sedang dibahas lebih lanjut. Berdasarkan pengalaman dari berbagai kebijakan sebelumnya, ada kemungkinan dana ini akan dicairkan secara bertahap. Untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tidak memberatkan kas negara, yang terpenting adalah dana ini benar-benar sampai ke tangan pensiunan yang berhak. Memastikan adanya dana darurat untuk keperluan tak terduga, menggunakan sebagian dana untuk kegiatan sosial atau amal sebagai bentuk rasa syukur, dengan manajemen keuangan yang baik, pesangon ini bisa menjadi berkat yang benar-benar membawa manfaat dalam jangka panjang, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, apakah ini benar-benar akan segera terlaksana? Dari berbagai sumber yang kami telusuri, pemerintah sangat serius dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Beberapa regulasi sudah mulai disiapkan. Dalam waktu dekat kita bisa melihat pengumuman resmi terkait jadwal pencairan, serta mekanisme lengkapnya. Jika Anda pensiunan atau memiliki keluarga yang sudah pensiun, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mencari tahu informasi lebih lanjut dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kesimpulannya, PP pesangon yang segera disahkan ini adalah angin segar bagi para pensiunan di Indonesia. Dengan jumlah yang sangat besar ini, bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan di masa tua, namun penting untuk tetap waspada terhadap informasi yang salah, memastikan semua prosedur diikuti dengan benar. Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah ini kebijakan yang benar-benar akan membawa perubahan besar bagi para pensiunan, atau masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam mewujudkannya? Banyak yang bertanya-tanya, apakah pesangon ini akan diberikan dalam bentuk tunai atau dicicil dalam beberapa tahap? Sandomar, berdasarkan pengalaman dari berbagai kebijakan sebelumnya, ada kemungkinan dana ini akan dicairkan secara bertahap untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tidak memberatkan kas negara. Namun mekanisme yang akan diterapkan yang terpenting adalah dana ini benar-benar sampai ke tangan pensiunan yang berhak. Tentu saja kebijakan sebesar ini selalu ada tantangan dan potensi masalah yang mungkin muncul. Sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Salam Ad Channel.